A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Daniel Majaya dan kelompok saya yaitu Saya Niken Zulfakirami. Saya Diki Irawan. Saya Ejani Saputri dan di sebelah saya Dini Octavia. energi. Energi itu sesuatu yang dibutuhkan budi atau benda apapun biar menghasilkan usaha dan menghasilkan panas. Cuman dua ini aja ya. Hasil dari energi, usaha, dan panas. Misalnya nih, biar mobil bisa maju, pastinya harus ada bensinnya dong. Bensin itulah yang menjadi energi buat mobilnya. Mobilnya juga jadi bisa bergerak dan di saat yang sama dia jadi panas. Begitu juga manusia. Biar kita bisa beraktivitas, kita perlu yang namanya makanan biar menghasilkan energi buat kita. Energinya kita pakai buat bergerak dan juga buat menjaga suhu badan. Energi yang ada dalam semesta jumlahnya itu selalu konstan atau selalu tetap. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Hukum ini berbunyi, energi itu nggak bisa diciptakan atau dirubah, tapi bisa dirubah jadi bentuk ke satu ke bentuk lainnya. Uniknya, di jumlah energi yang ada dalam sebuah benda atau sebuah sistem nggak bisa kita ukur. Kita bisa mengukur suhu di ruangan, tapi nggak bisa mengukur berapa persisnya energi yang ada di ruangan itu. Nah, tapi kita bisa mengukur perubahan energi yang dialami. Analoginya kayak air di sumur. Kita nggak bisa tahu berapa banyak air di dalam sumur, tapi kita bisa mengukur berapa air yang keluar atau air yang kita timbang dan berapa air yang masuk kalau kita masukin lagi ke ember. Nah, ternyata perubahan energi ini kaitannya erat banget sama usaha dan panas yang dihasilkan kalau kita mengukur berapa energi yang dihabiskan oleh suatu benda buat bergerak. Misalnya berapa banyak energi yang kita habiskan buat lari 10 km. Kita bisa mengukur usaha dan panas yang dihasilkan secara matematis. Perubahan energi atau delta E sama dengan panas atau kalori yang dihasilkan atau Q ditambah usaha yang dilakukan oleh W. bagaimana cara kerja panel surya? Panel surya juga disebut modul surya, terdiri dari sejumlah sel surya yang saling terhubung. Saat ini, sekitar 95% sel surya terbuat dari silikon yang diperoleh dari pasir kuarsa. Pasir ini dilebur dan dibersihkan dalam proses yang rumit. Silikon yang dihasilkan lalu diiris tipis dengan disebut wafer. Supaya bisa menghantarkan listrik, wafer silikon ini sengaja dicemari atau didoping dengan unsur borong dan fosfor. Saat dua versi silikon yang dicemari borong dan fosfor ditumpuk, kelebihan elektron berpindah dari lapisan silikon fosfor ke lapisan silikon boron. Hal ini menyebabkan kelebihan elektron di bagian bawah dan kekurangan elektron di bagian atas. Ibarat baterai modul surya juga mempunyai kutub positif dan negatif. Zat sinar matahari menyentuh sel surya, elektron bermuatan negatif akan dilepaskan di lapisan silikon boron dan akan tertarik ke kutub positif. Sel surya juga punya konduktor logam di bagian atas dan bawahnya. Elektron pun bebas bergerak sepanjang jalur ini dan bisa menghasilkan arus listrik selama matahari bersinar. Semakin banyak cahaya menyentuh permukaan, semakin besar pula daya yang dihasilkan. Agar hasilnya lebih banyak lagi, model surya biasanya dihubungkan berseri guna membentuk sistem yang lebih besar. Tapi, bahkan modul kecil pun bisa menghasilkan cukup listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih dari 11% energi terbakau berasal dari energi surya dan tren ini terus meningkat. Ini adalah bentuk energi dengan potensi yang hampir tak terbatas. Nah, itu saja penjelasan tentang energi matahari yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Saya Dani, saya mewakili kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.